Ketika konflik antara Rusia dan Ukraina berkecamuk, pasangan suami istri bernama Nastia dan Mykola Ivanik menempati sebuah pemukiman di alam bebas. Mereka menghuni sebuah rumah yang dibangun dari alat tradisional dan jauh dari listrik maupun keramaian kota. Namun meskipun demikian, kunci paling penting dari hubungan keduanya adalah saling mencintai satu sama lain. Mykola sendiri berprofesi sebagai guru yang memiliki 3 gelar sarjana dengan nilai tinggi. Ia mengambil keputusan tinggal di sana bukan tanpa alasan, melainkan karena ingin menyelamatkan bumi dengan keterbatasan layaknya ilmu ekologi. Sementara sang istri, ia merupakan pengrajin bebas yang gemar membuat ukiran kayu. Setiap harinya Mykola berangkat bekerja dengan menunggangi sebuah sepeda usang. Ia harus menempuh perjalanan beberapa menit sampai tiba di sebuah sekolah yang paling dekat dengan rumahnya. Ia pun melihat pemberitaan di TV tentang kekacauan di ibu kota Ukraina, sampai sang presiden terbang ke Rusia dan meninggalkan posisi panglima tertinggi akibat Crimea yang diambil alih oleh Federasi Rusia. Mengabaikan kejadian itu, ia memulai jam pelajaran dengan memberikan materi kepada muridnya. Namun dari sekian murid yang mendengarkan, salah satu siswa bersikap kurang ajar dan tidak menghargainya. Tetapi Mykola tidak menghukumnya, melainkan memiliki sikap sabar yang mencerminkan seorang pendidik. Setelah kembali dari sekolah, wartawan meliputnya karena tertarik dengan pemukiman alam pertama di Donbas yang mereka lakukan. Ia diwawancarai sejumlah pertanyaan, seperti tujuan dan berapa lama akan menetap, di mana Mykola menjawab dengan yakin bahwa mereka akan membesarkan anak-anak kelak di sini karena sang istri sedang mengandung. Tak hanya itu saja, ia juga memberitahu tentang tanda leluhurnya yang memiliki arti telapak gagak putih dan dibuat sebagai sebuah penghormatan. Kemudian ia menunjukkan isi rumahnya yang dipenuhi banyak koleksi buatan pribadi. Namun bukannya kagum dengan keahliannya, mereka justru bergidik membayangkan betapa berbahayanya tinggal di sini. Alhasil mereka pun segera berpamitan karena secerdas apapun ide dan filosofi yang Mykola ucapkan, semua itu tetaplah dianggap sangat gila. Esok harinya iring-iringan mobil militer Rusia menerobos perbatasan Ukraina. Mereka resmi melakukan invasi ke sejumlah wilayah, salah satunya adalah dari daerah Donbas. Maka saat pagi menjelang, Mykola berangkat ke sekolah melewati jalur yang biasa ia lalui. Di sanalah ia melihat 2 tentara bersenjata, namun tetap mengabaikannya karena belum mendengar kabar menyangkut peperangan. Setibanya di sekolah, ia tak menemukan adanya guru maupun murid, selain sebuah TV yang memberitakan militan bersenjata menduduki gedung pemerintahan regional. Oleh sebab itu, hal yang pertama ia lakukan adalah bergegas pulang dengan kayuan sepeda yang cepat. Namun sesampainya di rumah, pemandangan yang dilihatnya sungguh sangat miris ketika sang istri dianiaya oleh 2 tentara Rusia. Lantas ia pun ikut menjadi sasaran empuk penyerangan karena gerak-gerik yang dicurigai sebagai mata-mata. Bahkan meski sudah berkata jujur tentang pekerjaannya, 2 tentara itu seakan dibudakkan oleh benci karena melihat lambang pasifisme yang berarti anti peperangan. Pukulan, tendangan, dan siksaan tanpa henti pun terus dilakukan sampai sang istri tak sadarkan dirinya. Baru setelahnya kondisi rumah diperiksa sampai prajurit Rusia melihat foto-foto pernikahan dan beberapa barang khas pasangan suami istri yang menandakan bahwa mereka warga sipil biasa. Mengetahui hal tersebut, ia dengan mudah membakar rumahnya dan memerintahkan anak buahnya untuk mundur. Tetapi ketika mereka hampir pergi menaiki mobil, Nastia berniat melemparkan batu hingga kedua tentara itu berujung menembaknya. Menyaksikan istrinya bermandikan darah, Mykola merasakan rasa sakit luar biasa yang tak mampu tergambarkan. Ia pun memeluknya dan mencoba menemani masa-masa sekaratnya, meskipun luka tembak itu berakhir merenggut nyawanya. Setelah cukup lama merangkul jasad sang istri, ia ditemukan oleh 2 prajurit Ukraina yang sedang berpatroli. Mereka lantas menggeledah identitasnya sampai mengetahui bahwa Mykola adalah warga lokal yang patut dibantu. Selagi mereka menggali makam untuk Nastia, ia menyusuri rumahnya yang kini telah rata menjadi abu. Satu-satunya yang tersisa adalah sebuah benda yang pernah istrinya berikan, yakni simbol malaikat kecil yang dipercayakan selalu melindunginya. Maka dengan perasaan tak rela, ia mengantarkan istrinya ke liang lahat untuk terakhir kalinya dan menguburkan dengan proses pemakaman singkat. Setelah kehilangan istri, calon bayi, sekaligus rumahnya dalam waktu bersamaan, ia tidak memiliki alasan lagi untuk tetap tinggal di alam bebas. Ia pun memutuskan ikut bersama tentara Ukraina demi keamanan dan keselamatannya. Namun ketika mereka sampai di pangkalan tentara, kedua prajurit justru ditegur oleh atasannya karena membawa orang asing yang bisa saja seorang mata-mata. Mendengar hal itu, Mykola keluar dari mobil untuk menghampiri persenjataan yang tergeletak di meja. Saat itulah perbuatannya langsung dihentikan dan ditanya alasan mengapa berniat mengambil senapan yang jelas bukan miliknya.
di mana ia memberikan jawaban yang membuat komandan Ukraina percaya bahwa mereka harus mengusir Rusia dari tanahnya. Atas keinginan sendiri, Mykola bergabung dalam pelatihan relawan yang akan berjuang membela negara. Ia mengikuti sederet pelatihan fisik ketentaraan, termasuk cara merangkai senapan dengan waktu yang cepat. Ia dibimbing selama berhari-hari dan terus ditempa latihan panas matahari maupun saat hujan. Sampai kemudian, ia berani membuat julukan bagi dirinya yang bernama Raven atau berarti gagak. Setelah proses latihan yang cukup panjang, komandan mengumumkan bahwa pasukan Ukraina kekurangan penembak jitu di garis depan, di mana relawan menyediakan kursus gratis bagi prajurit yang berminat, sehingga Mykola ikut memajukan dirinya bersama beberapa teman lainnya. Ia pun sempat diremehkan dan menjadi bahan tertawan karena menjadi kandidat terlemah dalam tim ini. Tetapi tiba-tiba ia menunjuk dirinya untuk maju membongkar sekaligus memasang kembali senjata dalam waktu 20 detik. Dan secara mengejutkan, ia membuktikan bahwa kemampuannya telah berkembang pesat. Semenjak terpilih bergabung menjadi penembak jitu, mereka diajarkan oleh Kapten Cup untuk mengikuti pelatihan mengenai taktik seorang sniper. Mereka yang memang telah mempelajari dasar tentang persenjataan, mudah memahaminya sampai mendapatkan masing-masing senapan. Namun ketika teman-teman diberikan senjata otomatis, ia justru mendapatkan senapan yang diaktifkan secara manual. Hal tersebut membuat ia tertinggal jauh dibandingkan semuanya, lantaran senjata miliknya memiliki tingkat kesulitan yang lebih besar. Tetapi secara teori dan perhitungan rumus, ia lebih unggul karena semua jawabannya membuat sang kapten cukup terpukau. Два, три, постріл. 940 і 800, 4,5. Ujian pun masih berlanjut dengan menembak sasaran di malam hari dengan sebuah pencahayaan. Namun alih-alih menembak sesuai aba-aba, Mykola memilih melesatkan pelurunya sendiri tanpa bantuan lampu. Ia pun berhasil mengenai sasaran secara tepat dan mendapatkan rekor nilai tertinggi yang jarang terjadi bagi seorang kandidat baru. Setelah mengikuti berbagai jenis pelatihan, Kapten mengumumkan beberapa nama yang berhasil lolos. Di antaranya Klim yang masuk kelas 2, Dunai kelas 3, Bet kelas 2, dan Mykola mendapatkan kelas pertama. Mereka juga dipilih langsung oleh sang komandan untuk ikut dalam misi penyerangan bersama tim serbu. Kemudian para sniper menjalankan misi pertamanya dengan berangkat ke tempat tujuan. Mereka telah tersebar di berbagai sudut, dilengkapi senapan yang siap untuk menghabisi pasukan Rusia. Bahkan bidikan pun telah tertuju ke tiap sasaran. Namun niat itu digagalkan ketika musuh terlihat menangkap dua warga sipil yang mulai digeledah secara kasar. Maka saat momen yang tepat, Kapten memberikan aba-abanya sehingga mereka meluncurkan pelurunya dalam waktu yang sama. Keadaan itu membuat salah satu prajurit yang tersisa menyandra sang wanita, tetapi mereka bertindak cepat dan berhasil mengamankan semua area meskipun menjadi kali pertama turun langsung dalam misi. Ketika Mykola kembali ke pangkalan, ia diberitahu oleh Bet bahwa Klim dan Dunai masih menjalankan misi tambahan. Ia pun sempat bingung karena tidak dilibatkan. Namun sesaat setelah misi selesai, mereka tidak membawa kabar kemenangan, melainkan sebuah berita duka tentang Klim yang gugur di medan pertempuran. Terlebih ia tewas bukan dengan serangan biasa, tetapi sebuah peluru yang mengembang seperti bunga. Oleh karena itu, komandan memerintahkan Kapten Cup untuk mengamankan tempat di mana orang-orang mereka dievakuasi. Ia juga harus mengambil jalur memutar di sepanjang tepian hutan dan akan diberikan grup penyerang untuk melindungi posisinya. Esok harinya tim penembak jitu telah melakukan kamuflase sekaligus menyiapkan jebakan sesuai arahan komandan. Baru setelah rencana terlaksana, mereka hanya menunggu lewatnya sasaran ke tempat yang sudah ditandai. Dan tidak butuh waktu yang lama, 5 orang tentara Rusia terpantau dalam jarak 25 kaki menuju ke arahnya. Maka dari itu Kapten Cup mulai menghitung mundur sampai semua musuh masuk ke dalam perangkapnya. Ledakan itu pun sukses membuat pasukan Rusia rata dengan tanah, di mana dari 5 orang yang mereka lumpuhkan, salah satunya adalah mantan murid Mykola yang dulu melawannya di sekolah. Hari terus berjalan dan peperangan masih berlanjut tanpa batas waktu yang ditetapkan, di mana pasukan Ukraina kembali melanjutkan misi sampai Mykola menemukan pergerakan mobil beserta 2 orang milisi. Dan sesuai peraturan yang telah ditetapkan, ia bisa melemparkan lampu hijau jika musuh telah memasuki wilayah yang mampu untuk diserang.
Tetapi karena Kapten Kap tidak mengizinkan, ia memutuskan untuk menembak ke atas kehendaknya sendiri. Ternyata dua orang yang baru saja ia serang adalah orang yang sama yang telah membunuh istrinya. Itulah mengapa ia lepas kendali dan berhasil menembak satu prajurit Rusia sampai mengalami luka yang parah. Sementara tentara satunya masih selamat dan segera mengabari rekannya bahwa ia membutuhkan pertolongan. У меня 200-й. Baku tembak pun terus terjadi sampai ia berpindah tempat dan sengaja memancing Mykola agar terus menyerangnya. Hal itu dilakukan agar ia mengetahui pasti di mana letak pasukan Ukraina, sehingga sniper Rusia membalas serangan dari tempat tersembunyi yang tidak pernah mereka sangka-sangka. Menyusul tumbangnya Kapten Kap, musuh menggempur mereka habis-habisan dengan serangan artilerinya. Situasi pun berbalik seketika, satu peluru yang Mykola lontarkan kini membuatnya terjebak di tengah kacaunya ledakan meriam. Selepas penyerangan yang gagal, sang kapten gugur dengan luka tembak yang cukup banyak. Kejadian itu juga membuat Mykola merasa sangat bersalah, meskipun rasa penyesalan tak akan bisa merubah keadaan. Oleh sebab itu, Letnan Joe memberitahunya bahwa dinas rahasia akan mencari tersangka di balik pembunuhan ini. Ia juga akan mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan cara bertugas mencari sniper tersebut. Setelah mendapatkan informasi mengenai lokasi sniper Rusia, Mykola telah berada di tempat yang jauh untuk melakukan pengintaian. Sementara sniper yang diincarnya, ia merupakan penembak terlatih yang pintar berkamuflase demi mengelabui musuhnya. Namun karena diajarkan untuk peka terhadap area sekitar, ia mengetahui pergerakan sekecil apapun yang tidak bisa dilihat mata normal, sehingga tembakan langsung dilesatkan. Serangan pun ia jatuhkan kepada satu penembak lain yang bersembunyi di dalam ruangan, sampai ia berhasil menyelesaikan semua misinya. Beberapa hari berselang, Mykola mendapatkan kabar bahwa dua pemantau Ukraina ditembak sniper Rusia dengan peluru kembang yang sama. Ia pun dipanggil menghadiri pertemuan bersama tim barunya dan membangun strategi penyerangan untuk target yang bernama Sherry, orang yang telah menyebabkan kematian 5 orang tentara Ukraina. Namun kini mereka tak hanya berdiam diri, melainkan akan menyerang langsung markas yang berlokasi di sebuah pabrik kimia. Misi ini juga diduga sangat berbahaya karena terdapat sebuah gudang klorin bertekanan tinggi yang bisa menimbulkan bencana. Hasil observasi yang mereka lakukan, ditemukan adanya 8 penembak jitu di dekat gudang klorin bersama 2 pemantaunya. Maka pembagian tugas pun dimulai, di mana mereka akan bekerja sama untuk membantu Mykola memanjat masuk ke sana. Singkat waktu, di hari H waktu penyerangan, pasukan telah tersebar di berbagai tempat untuk menyerbu markas Rusia. Mykola juga telah merayap dengan menggunakan jubah andalan seorang sniper dan terus mengabari timnya bahwa mereka harus selalu waspada. Maka saat semua tim telah siap pada posisinya, mereka mulai membidik sejumlah musuh sambil menunggu aba-aba penyerangan. Tak lama kemudian ia berhasil menerobos masuk ke pintu utama sambil melakukan penembakan, di mana dari 2 orang yang ditemuinya, salah satunya merupakan tersangka yang telah membunuh istrinya. Ia pun langsung menembaknya sampai situasi berhasil diamankan, sehingga teman-teman yang menjatuhkan serangan dengan tingkat ketepatan yang sangat akurat. Mendengar satu persatu sasaran mereka tumbang, Mykola menyisir tempat dan semakin memasuki daerah kekuasaan musuh. Sementara Sherry selaku pemegang komando Rusia, ia belum mengetahui keadaan yang kini sudah menimpa semua rekannya. Maka saat tidak mendapatkan jawaban, ia memutuskan mengatur pertemuan dengan salah satu sniper yang masih terhubung. Saat keduanya meninggalkan tempat mereka, Mykola tiba di sana untuk menyiapkan rencana penyergapan, di mana Sherry justru baru menemukan anggotanya yang tewas dan dipastikan akibat serangan penembak jitu. Melihat timnya telah dihabisi, ia pun kembali ke posisinya untuk bersiaga pada serangan balasan. Namun sebelum ia menyadari tempatnya telah disabotase, Mykola muncul menancapkan sebilah pisau tepat di lehernya. Begitupun satu prajurit Rusia yang tersisa, ia menyusul tewas akibat dahsyatnya ledakan granat. Beriringan dengan terbunuhnya 8 orang target mereka, sebuah mobil yang berisi komplotan milisi Rusia tiba di sana. Tetapi Mykola cepat mencegahnya, disusul oleh tembakan pasukan Ukraina sebagai awal kekalahan musuh. Setelah semua parameter diamankan, Mykola pergi ke rumah lamanya untuk mengunjungi makam istrinya. Ia pun mengucapkan sekali lagi pesan perpisahan, karena kini ia akan tetap berjuang lagi sampai titik darah penghabisan.
Rusia dan Ukraina sampai saat ini masih berlanjut. Terlepas dari penyebab dan siapa yang paling bersalah, film ini memberikan pelajaran bahwa peperangan hanya akan memberikan kesengsaraan dan penderitaan bagi masyarakat maupun wilayah yang berdampak. Saya akhiri pembahasan kali ini dan sampai berjumpa lagi.